Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Dengan cara seperti ini. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah Bapak nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya. Jangan cara Bapak kayak gitu. Ya. Ya, itu adalah salah satu video yang memperlihatkan Said Didu berada di satu wilayah yang kemudian warga di sekitar situ di sini sebagai pekerja terus terganggu dengan kehadiran Said Didu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan di lapangan, tapi kehadiran daripada Said Didu ini meresahkan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Apakah ini sekitar perairan di Jakarta Utara? Kurang tahu persis. Tetapi kehadiran daripada Said Didu ini tidak diterima oleh orang masyarakat yang berada di situ. Di sini juga dia adalah pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua APSI Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu yang melaporkan Said Didu ya oleh seorang kepala desa melalui APSI Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi. Ya, dikriminalisasi. Dengan orang-orang yang sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta Kepala Desa dan APDESI Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat dan APDESI Kabupaten Tangerang. Murni tidak ada ikut campur PIK 2 dalam kasusnya Pak Said Didu yang pada tanggal 19 besok dipanggil oleh pihak kepolisian. Untuk itu, Pak Said Didu sekarang sudah beredar banyak sekali pemberitaan-pemberitaan tidak baik dan sangat menyesatkan. Dari berita-berita yang sangat tidak baik ini, malah timbulnya di Tangerang Utara mengadu domba kepada masyarakat Tangerang Utara. Saya berharap kepada pihak kepolisian usut tuntas kasus ini. Kami warga masyarakat Tangerang Utara dan ormas dan lembaga-lembaga lainnya ikut mengawal bagaimana kasus Said Didu ini harus
kita lanjutkan dalam persoalan hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Provinsi Banten. Kami kepala desa dipilih langsung oleh warga masyarakat dan kami melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun pemberitaan yang dibicarakan oleh Pak Said Didu itu beritanya sangat tidak benar. Yang pertama, kepala desa dituduh memaksa warga menjual tanah ke pengembang. Menariknya contoh begini, bahwa aparat desa memang kelihatannya sudah tanda kutip terbeli oleh proyek sampai sudah merubah namanya Kampung Adidaya Pik 2. Aneh sekali bahwa tanah rakyat belum dibebaskan, sudah ada nama Pik 2 di desa tersebut. Yang kedua, menggusur warga masyarakatnya terhadap masyarakat yang digusur semena-mena, tidak dimanusiakan. Nah, ini yang menjadi persoalan yang membuat kami para kepala desa, warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa sakit hati karena kami sebagai kepala desa sifatnya melayani masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Utara. Saya berharap kepada Bapak pihak kepolisian agar terus mengusut tuntas kasus ini agar Tangerang Utara bisa tentram, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pernyataan daripada salah satu anggota Abdesi atau kepala desa yang ada di Tangerang Utara yang mencoba mengklarifikasi bahwa kasus pelaporan daripada Said Didu di kepolisian yang mereka lakukan itu tiada hubungannya dengan Pik 2 yang sebagaimana diberitakan, dan bahwa Said Didu itu dikriminalisasi dalam pelaporan di kepolisian. Dia mempertegas bahwa laporan mereka alasannya semata-mata karena permasalahan IT, di mana Said Didu melakukan provokasi kepada masyarakat bahwa seakan-akan masyarakat secara terpaksa menjual lahan mereka kepada pengembang. Masyarakat terpaksa menjual lahan mereka kepada pengembang. Itu yang kemudian mereka tidak terima, bahwa apa masyarakat yang melakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Intinya bahwa dia mengklarifikasi tidak ada kriminalisasi dalam kasus pelaporan Said Didu ini. Murni mereka hanya ingin membersihkan nama mereka, bahwa seakan-akan mereka sudah dibeli oleh pengembang. Lahan-lahan mereka, masyarakat telah diserahkan kepada pengembang. Ini yang kemudian mereka klarifikasi bahwa tidak ada kriminalisasi, tidak ada hubungannya dengan Pik 2, tapi ini murni adalah tentang pelanggaran IT atau mungkin pelanggaran ITE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SHMH, CPLS, CLA, LC, CMK meminta kepada aparat penegak hukum, wabil khusus Polres Kabupaten Tangerang untuk menangkap segera saudara Said Didu. Karena saya menganggap ini akan menjadi disintegrasi bangsa akibat dugaan provokasi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Said Didu. Saya sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Profesor Said Didu. Upaya provokasi Said Didu kepada masyarakat. Bangsa ini sudah harus berbenah dan harus benar-benar menegakkan hukum secara objektif. Adagium hukum fiat justice ruat kulum segera diterapkan. Walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Ya, jadi betul, ya. Saya memandang kegiatan saudara Said Didu dan kawan-kawannya merasa miris sekali dengan memprovokasi dan menghancurkan usaha orang dan memprovokasi masyarakat
wilayah Pantura, masyarakat Indonesia umumnya di Kabupaten Tangerang dan Indonesia umumnya, ya, dengan mengatakan bahwa proyek strategis nasional itu diduga ilegal dan lain-lain. Sangat kecewa sekali saya mendengarnya. Karena di saat bangsa ini sedang menuju era tinggal landas, seperti apa yang saya bicarakan, bahwa 135 tahun Amerika baru bisa seperti kita saat merdeka. Nah, kita baru 76 tahun atau 77 tahun atau 79 tahun merdeka, kita sudah bisa seperti Amerika di 135 tahun pada saat mereka baru merdeka. Ini berkat siapa? Berkat kegigihan pemerintah Republik Indonesia. Kalau kalian memojokkan terus para pengusaha Agung Sedayu, pengusaha lainnya di Sembilan Naga dan lain-lain, dengan membuat kontradiksi, dengan membuat narasi-narasi kebencian terhadap kaum minoritas, Tionghoa dan lain-lainnya, seakan-akan kaum minoritas ini ingin menjajah kita, itu sangat picik sekali pikiran kalian. Iya betul, sangat Banyak sempit sekali ya program-program yang pemikiran dilakukan oleh seperti Sembilan itu. Naga, ya, di Indonesia ini yang membuat kita ini bahagia. Di rumah saya ini, Bumi Serpong Damai, dulunya ini jangankan manusia, jin aja malas ke sini, tetapi dibangun oleh para pengusaha-pengusaha Indonesia yang dari gen Tionghoa. Nah, saat ini akhirnya kita bahagia hidup di tengah kota satelit yang memang profesional dibangun, yang akhirnya membentuk diri kita menjadi orang yang profesional juga, tidak primitif pemikirannya. Kenapa kita harus kembali ke pola pemikiran primitif, ya, yang ketinggalan zaman menurut saya? Harus Saat berpikir sekarang ke ini depan kita ya. menuju era globalisasi. Jangan Era ada ketinggalan. kecemburuan sosial. Kita boleh menghargai budaya, kita boleh menghargai tradisi kita, tetapi kita juga harus membangun tanpa harus mengenyampingkan tradisi kita Iya. sebagai masyarakat majemuk Kita harus berpikir ke depan ya. dan budaya. Jangan terlalu picik. Bukan bermaksud untuk menghindari dari keprimitifan dalam berpikir, ya, bukan budaya yang saya maksud. Pemikiran primitif yang difikirkan atau cara berpikir primitif, ya, atau berpikir ketinggalan zaman, ya. Tetapi saya ini memberikan masukan beberapa kali kepada pemerintah. Teruskan pembangunan ini, karena pembangunan harus dilaksanakan. Kita sudah enak, di mana-mana ada tol, di mana-mana gedung bertingkat. Kita bisa sekolah dengan nyaman, program-program sekolah juga mudah. Program pendidikan pemerintah mudah. berjalan. Ya, betul. Sekarang ini kehidupan juga sudah mulai tertata, ekonomi pasca kerusuhan Enak ya, 98 karena juga sudah damai. baik. Apa Ya, kita betul. menghancurkan lagi hanya gara-gara seorang Said Didu Bosan lah. yang Kerusuhan selalu terus. menyatakan ribut, mengatasnamakan masyarakat tapi demi kepentingan diri sendiri. Said Didu, saat kau menjadi menteri dulu, kenapa kau tidak berbuat seperti ini? Kenapa kau diam saja? Tapi setelah kau Dengan mendapatkan bekas- jabatan, kenapa kau memprovokasi semuanya? Bekas Said orang Didu, besar juga kau ya kabur. di zaman Jokowi ya, SBY. Ya? Saya ini punya keluarga di Indonesia. Saya nggak mau terjadi kerusuhan lagi. Iya. Keluarga saya bagaimana? Ciptakan Saya punya suasana saudara-saudara yang yang tidak mengerti apa-apa tentang pembangunan ini. damai, Kau ingin mendoktrin, meracuni otak-otak mereka agar mereka berontak provokasi terus, dan berontak membuat terus. kerusuhan di bangsa ini. Ya, betul. Kau di sisa umur kau cobalah pikirkan dan renungkan. Kami yang masih muda ini sebagai penerus bangsa, apa kami harus kena imbas dari perbuatan kamu, Said Didu? Saya juga dari kalangan orang susah, Said Didu. Saya membeli rumah juga nyicil awalnya. Saya tabung uang saya dari cicil sehingga saya bisa hidup layak. Saya tidak berpikir dan tidak mengiri dengan pembangunan yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha, karena memang itu sudah ada SOP-nya. Memenuhi Saya tidak persyaratan mengiri. pembangunan Saya dia terus lakukan ya. berjuang untuk membenahi hidup saya Kita tetap agar berusaha. saya tidak mengganggu pemerintah dan minimal saya bisa membiayai kehidupan keluarga dengan secara positif. Tapi kalau dengan kamu memprovokasi, ya, memprovokasi warga agar merampas kembali tanahnya ke PIK 2, Itu yang tidak benar. menghancurkan Agung Sedayu, kamu gila, saya Didu. Saya duga gila kamu. Kamu sudah tidak waras dan kamu akan menjadi lawan saya Didu. Saya adalah masyarakat, ya, yang ingin Indonesia ini tenang. Kami sudah capek dengan kerusuhan, saya Didu. Tidak ada solusi yang dibuat oleh kerusuhan 98. Yang ada berantakan ekonomi. Terhambat pembangunan kita.
Ya, saya minta kepada aparat penegak hukum segera amankan Said Didu dan saya akan lawan dia di pengadilan. Ya. Saya juga dari kalangan orang miskin, Said Didu. Ya. Saya bermula dari orang miskin saya pribadi. Tapi saya bisa membangun diri saya dan merubah diri saya menjadi hebat dan sukses karena saya pakai ini, Said Didu. Saya mencari uang sedikit demi sedikit agar saya bisa layak hidup di Indonesia ini. Ya. Tidak untuk memprovokasi seperti kamu. Saya akan satu ring bersama kamu di perdebatan apapun. Saya tunggu kamu. Kalau kamu mau mengkuliti pemerintah masalah PSN, semua sudah terjadi dan program ini harus jalan. Karena kami merasakan manfaatnya. Tol di mana-mana, tol laut sudah ada di mana-mana, pembangunan di mana-mana, perumahan yang tadinya tanahnya jin pun malas datang ke situ sekarang sudah elit. Kita hidup di tengah masyarakat elit dan pemikiran kita pun elit. Tidak primitif pemikiran kita seperti kamu, Said Didu. Ya. Saya akan lawan kamu. Ingat, Said Didu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus membangun pemerintah Indonesia. Ya, itu salah satu komentar daripada netizen yang mencoba untuk menabrak pemikiran-pemikiran Said Didu, bahwa dia mengatakan bahwa Said Didu itu banyak melakukan provokasi di masyarakat, khususnya di Pantura, dengan mencoba untuk melawan pemerintah, melawan perusahaan pengembang yang ada di kawasan Pantura, memprovokasi masyarakat bahwa daerah proyek itu, PSN, itu adalah proyek ilegal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Said Didu ini orang yang sangat anti terhadap Jokowi. Dan PSN itu merupakan proyek inisiatif di zaman Presiden Jokowi. Yang ini kemudian dia hantam terus, melakukan provokasi-provokasi di masyarakat dan melakukan penghasutan masyarakat untuk melawan kepada pemerintah, melawan proyek-proyek yang dilaksanakan di zaman Jokowi agar proyek itu tidak berjalan, mengatakan bahwa proyek itu ilegal. Masyarakat sudah cukup capek untuk provokasi-provokasi yang dilakukan, kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan di zaman saat kerusuhan di 98, masyarakat sudah mendapatkan dampaknya, masyarakat sudah capek, masyarakat mau kerja saja. Jadi masyarakat belajar daripada kejadian-kejadian yang lalu, di mana kerusuhan itu hanya menimbulkan kesengsaraan saja. Dan masih ada orang-orang seperti Said Didu ini yang mencoba memprovokasi masyarakat untuk selalu rusuh, untuk selalu ribut, untuk selalu berhadapan dengan pemerintah. Yang ini kemudian melalui Asosiasi Kepala Desa, APDESI, di Tangerang bagian utara, melaporkan kemudian Said Didu ke pihak kepolisian bahwa Said Didu ini melakukan provokasi kepada masyarakat, sehingga kemudian daerah situ ribut terus. Sebagaimana video pertama tadi, dia diusir oleh warga setempat yang ada mungkin sekitaran Pantura, mengusir Said Didu. Kehadiran Said Didu tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar, yang kemudian kepala desa melaporkan Said Didu ke kepolisian. Jadi menurut kepala desa ini bukan kriminalisasi, tetapi ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang kemudian masyarakat menganggap bahwa ada provokasi dan masyarakat. Provokasi inilah yang kemudian dilaporkan para asosiasi kepala desa ke pihak kepolisian, yang kemudian beberapa hari yang lalu Said Didu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dari kepala desa yang ada di Tangerang Selatan tersebut. Sedangkan berita yang beredar bahwa Said Didu dikriminalisasi seperti itu. Oke, apapun itu, kita lihat saja bagaimana perkembangan kasusnya dan apakah laporan kepala desa itu dikabulkan ataukah pihak Said Didu yang kemudian mampu membuktikan bahwa dia dilakukan kriminalisasi. Oke, demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.